Kita akan mulai kelas kita, pembelajaran mengenai kata yang menjelaskan kepemilikan nanti. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi supaya kita bisa berlatih melafalkan, mengucapkan bahasa Ibrani dengan cepat. Karena ini lagunya agak cepat ya. Judulnya adalah Adon Olam, artinya Tuhan kekal, Adonai ya, disingkat Adon Olam, Tuhan kekal. Lalu Asher Malak yang bertahta ya. Beterem kol Yetzir Nifra. Nifra ini dibaca fa seperti ini ya, karena tidak ada dakes bene. Sebelum bumi diciptakan, le'ed nasya ve have show call. Jadi dibaca seperti f ya, karena tidak ada dakes forte. Dibuatnya segalanya asai melek shemonikra, dan namanya raja melek, asai melek raja, shemonis namanya shemonikra, namanya adalah raja. Dia dipanggil dipanggil namanya raja ya. Lalu beakhare kiklot hakol, sesudah bumi berlalu, levado yimlok nora, dia tetap akan bertahta. Wehu hayah wehu khoh, dia adalah selamanya. Wehu hiye betifara, dia raja yang mulia. Oke, kita nyanyikan ya. Adon olam asher malam beterem kol yetzir nifra va'et asa v'chev sokol asai melek semonikra ve'achare kiklot hakol levado yimlok nora vehu haya vehu hofe vehu hiye betifara. Adon lama sher malah beterem kolit sinifra le'ena sava kepsokola samelek semonikra ahare gigot akol levado yimlok nora vehu haya vehu hofe hiye betifara. Adon lama sher malah beterem kolit sinifra le'ena sava kepsokola samelek semonikra ahare gigot akol levado yimlok nora vehu haya vehu hofe betifara. Vehu haya vehu hofe betifara. Bait yang kedua. Vehu ehat, ini enseni leham silo ulhabira lireshi belitali elohaot beham Israel. Yang keras ya adon afkid ruki be'et isa be'aira be'im ruki kebiati Hashem li velo ira.
Adonola masyer malagu terem koliet sinifrala ena sawal sokola sai melek semoni grave aare kikot akol levado yimno rave uaya beba hiwiye beti para Adonola masyer malagu terem koliet sinifrala sai melek semoni grave aare kikot akol levado yimno rave uaya Wehuope betifara behuhaya wehuope betifara. Ini latihan untuk mengucapkan dengan cepat ya. Maka nanti saudara latih bernyanyi bisa dengan MP3. MP3-nya nanti bisa dilihat di YouTube ya. Judulnya Adon Olam. Sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-18, yaitu mengenai cara menentukan milik atau kepemilikan pada saat tertentu. Dulu kita belajar mengenai cara untuk menentukan kepemilikan, yaitu dengan bentuk perpendekan, bentuk konstrak, ya, bentuk konstrak. Contohnya sedeh David, ya, sedeh David itu artinya ladang milik Daud. Ini bentuknya sedeh itu bentuknya konstrak, ya, bentuknya konstrak. Itu untuk menyatakan kepemilikan. Tapi ada cara lain. Nah, dalam bahasa Ibrani ada cara lain untuk menyatakan kepemilikan, yaitu dengan menambahkan preposisi le di sini. Kita tahu dulu preposisi le digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan objek tidak langsung kepada, atau untuk apa lagi? Tujuan ya, untuk, ya, bagi, ya, seperti itu ya. Itu le. Tetapi sekarang kita akan belajar bahwa le itu bisa menunjukkan milik. Ya, bisa menunjukkan milik. Contoh, kita lihat di sini, yes, li, ben. Di sini kita dapati ada li, le dengan akhiran orang ke pertama, betul. Le dengan akhiran orang pertama menjadi li, ya, menjadi li. Seharusnya ini diterjemahkan kepada saya. Nah, gitu ya, seharusnya. Jadi, yes itu ada, li itu kepada saya, ben itu anak laki-laki. Kalau kita mau terjemahkan literal, terjemahannya ada kepada saya seorang anak laki-laki. Tetapi ini adalah cara lain untuk menjelaskan milik. Arti lainnya apa? Arti lainnya saya mempunyai seorang anak laki-laki. Yes, li ben. Jadi ada kepada saya seorang anak laki-laki, diterjemahkan dengan cara yang lain. Saya mempunyai seorang anak laki-laki. Sebaliknya kalau ada n, berarti tidak ada ya kepada saya anak laki-laki. Tidak ada kepada saya anak laki-laki. Ini menandai milik atau ketidakmilikan. Nah, ketidakpemilikan. Saya tidak mempunyai ya seorang anak laki-laki. Jadi tinggal ditambahkan le dengan akhiran ganti saja. Contoh lagi, yes li banim. Artinya apa? Yes itu ada, li itu kepada saya, anak-anak laki-laki, karena ini jamak. Tapi ini sebenarnya menyatakan kepemilikan. Saya mempunyai anak-anak laki-laki. Atau en li banim, saya tidak mempunyai anak laki-laki. Nah, contoh lain ya. Contoh lain. Di sini hayah li ben. Hayah itu sama. Ada. Pengertian lain dari yes ya. Ada li kepada saya anak laki-laki. Artinya saya telah mempunyai. Kenapa telah? Karena ini perfect.
Kalau yang ini menyatakan keberadaan sekarang. Kalau yang ini menyatakan keberadaan yang sudah ada sejak lampau. Karena ini perfect, ya. Saya telah mempunyai anak laki-laki. Bedanya yang ini tidak pakai telah. Jadi li di sini diterjemahkan saya mempunyai, gitu ya. Saya mempunyai. Oke, ini semua saya mempunyai, bukan kepada saya, tapi saya mempunyai. Ini contoh. Tidak ada, saya tidak mempunyai anak laki-laki. Harusnya apa? Tidak ada atau tidak akan ada kepada saya anak laki-laki. Tapi artinya saya tidak akan mempunyai anak laki-laki. Yihya ini imperfect ya, maka diterjemahkan akan. Oke, jadi sekali lagi preposisi le dengan akhiran ganti. Masih ingat akhiran ganti itu apa saja? Kalau orang pertama i, orang kedua maskulin k, orang kedua feminin ek, orang ketiga maskulin o, orang ketiga feminin a, ya, dan seterusnya. Itu di pelajaran yang selanjutnya, sebelumnya ya. Nah, jadi perhatikan di sini preposisi le dengan akhiran ganti didahului dengan yes atau ada atau n tidak ada, itu akan menyatakan pemilikan dalam waktu sekarang, maka dipakai sedang ya, sekarang. Sedangkan kalau preposisi le dengan hayah itu akan menandai kepemilikan pada lampau dan waktu yang akan datang. Telah atau akan. Kalau hayah itu telah, kalau yih akan, karena itu imperfect. Jadi tergantung mana penggunaannya, pakai yes, pakai hayah, atau pakai yih. Kalau yes itu sekarang, hayah itu telah, yih itu akan, mempunyai, begitu ya. Jadi pada waktu menerjemahkan bahasa Ibrani jangan memakai arti literal di atas, tapi pakai arti bahasa Indonesia. Jadi saya mempunyai. Jadi sekali lagi ada cara lain untuk menentukan milik, bukan dengan konstrak ya. Bukan dengan konstrak seperti yang dulu misalnya Malke Elohim tadi ya. Ini Malke Elohim contoh tadi ya. Mana? Nah ini Be'ene Elohim, di mata Tuhan, berarti ini menyatakan milik ya. Nah, di mata Tuhan ini menyatakan milik. Lalu tadi saya lihat utusan Tuhan di ayat nomor berapa ya? Nah, saya lupa tadi. Debar Elohim, firman Tuhan, ini milik dengan menggunakan konstrak ya. Nah, tapi ada cara lain menentukan kepemilikan, yaitu dengan preposisi le ditambah yes atau hayah atau yih. Nah, itu ya. Jadi ada dua cara untuk menyatakan milik. Oke. Kalau menggunakan yes berarti saya sedang mempunyai. Kalau menggunakan hayah li berarti saya telah mempunyai. Nah, ini ya. Kalau menggunakan yih li saya akan mempunyai. Itu saja mengenai bab 18. Apakah ada pertanyaan terkait bab 18 mengenai kepemilikan ini? Tidak ada? Kita akan coba melihat beberapa kosakata, dan kosakata ini akan menjadi kuis minggu depan. Minggu depan ya, masih minggu depan, masih lama. Ini kan hari Kamis, masih minggu depan.
Iya, hari Senin. Tapi kan minggu depan juga. Oke. Yang pertama ada ab, artinya ayah atau bapak. Kalau bentuk jamak abot bukan ayah-ayah, tapi nenek moyang. Itu artinya ya. Abot itu nenek moyang, bukan bapaknya banyak ya. Nah, lalu ada akh, saudara laki-laki. Kalau bat, anak perempuan, atau banot itu anak-anak perempuan. Yusuf itu Yusuf, yes itu ada. Laban itu Laben. Nah ini banyak nama orang ya. Lama kata tanya, mengapa? Lalu Mayim itu air, bentuk konstrak. Me kalau bentuk konstraknya. Abad melayani atau bekerja. Kalau pelayan ebed. Ya. Paroh itu Firaun. Paroh Firaun. Lalu ada Zon, domba. Rahel, Saal bertanya. Nah ini kosakata yang akan kita lihat di dalam latihan. Nah kita akan melihat contoh kalimat yang menyatakan kepemilikan di bawah ini. Ini contoh kalimat yang menyatakan kepemilikan. Kita lihat. Amar Hanaar El Hanabi en La Isyah Hazot ben W Isyah Zaken Meot. Lihat di sini ada n. N itu artinya apa tadi? Tidak ada. Tapi di sini menggunakan le. Berarti jangan-jangan ini menyatakan kepemilikan. Kalau tadi li itu saya mempunyai, kalau la isah berarti siapa yang punyai? Bukan saya, tapi Isyah. Perempuan itu n tidak mempunyai domba. Ya. Ini bukan zon ya. Domba ini zon, ini zot. Zot itu apa? Hazot itu kata ganti ya. Kata ganti. Perempuan zot ini atau itu? Ini. Perempuan ini tidak mempunyai apa? Anak laki-laki. Ya, itu dia. Jadi kita terjemahkan dari depan ya. Hanaar Amar, pemuda ini berkata El Hanabi kepada Nabi. Apa katanya? Perempuan ininya dari mana? Hasad ya. Perempuan ini tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan atau tetapi perempuan tua sekali. Ya. Tetapi perempuan tua sekali. Nah, jadi bisa juga kita terjemahkan tetapi perempuan sudah tua sekali. Ya. Sudah tua tapi tidak punya anak. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi di sini ada contoh sesudahlah itu siapa? Nah, itulah yang memiliki sesuatu. Yang menyatakan aspek kepemilikannya. Kalau tadi li itu saya memiliki, kalau la isyah berarti perempuan ini atau perempuan mempunyai atau tidak mempunyai, tidak ada. Karena ini n itu tidak ada ya. Nah, kalau mau diterjemahkan literal bagaimana? Tidak ada kepada perempuan ini anak laki-laki dan perempuan tua sekali atau perempuan itu tua sekali, kira-kira begitu. Ya, sudah tua ya boleh sudah tua karena itu kala perfect ya, zaken maon ya. Jadi itu kata kerja statif ya, sudah tua. Nah, ini contoh.
Kita lihat contoh lagi. Nomor 2, apakah ada ciri-ciri yang menyatakan kepemilikan? Lihat apakah ada preposisi le dan en atau yes atau hayah di sana. Nomor 2, ada? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang kita lihat ada di sini. Latson. Apakah ini menyatakan kepemilikan? Coba aja kita lihat ya. Ada hayah. Tapi apakah ini menyatakan kepemilikan? Domba memiliki air. Apakah begitu? Belum tentu. Karena di sini ada terpisah mayim di sini ya. Hayahnya itu di sini. Nah, jadi Hayu Bani Israel apa? Keturunan Israel. Hayu telah ada Bemidbar Sinai, di padang gurun Sinai. Lalu perhatikan, velo hayah mayim latson, tetapi tidak ada air, atau velo hayah mayim, tetapi tidak ada air bagi domba. Berarti ini bukan pemilikan ya. Bukan domba memiliki air, bukan. Tetapi tidak ada air bagi domba yang bersama mereka. Atau kalau mau pemilikan, coba aja. Tetapi domba tidak mempunyai air. Nah, gitu bisa juga. Tapi ya itu kurang cocok ya. Kurang cocok. Karena kalau domba mempunyai air, berarti seolah-olah dia bisa mengusahakan air itu sendiri. Tapi ini menyatakan keberadaan. Tidak ada air bagi. Lah itu bagi domba yang bersama mereka, atau untuk domba yang bersama mereka. Oke, jadi hati-hati untuk menyatakan kepemilikan. Nah, nomor 4 itu ada yes la nu. Siapa subjeknya? Nu ini. Nu ini akhiran orang pertama. Nu bukan u ya. Jamak. Berarti siapa? Nu ini kami. Kami, yes, mempunyai. Ya, karena digabung dengan la tadi ya. Kami mempunyai ayah. Zaken, tua, yang tua. Ah, gitu ya. Kami memiliki ayah yang tua. Nah, itu ya. Kita coba terjemahkan. Ameru bani Yakub, keturunan Yakub, berkata El Yusuf kepada Yusuf. Apa tadi? Kami mempunyai, ya betul, ayah Zaken yang tua, yang sudah tua. Be'eretz Kanaan, di negeri Kanaan. Velo yada'u, tetapi mereka tidak mengenal ki, bahwa dia Hamoshel. Dari kata ini partisip ya. Dia Moshel apa tadi? Moshel apa? Pelajaran sebelumnya?
Apa? Berkuasa, menguasai. Karena ini partisip berarti dia yang berkuasa. Dia itu siapa? Yusuf ya. Dia yang berkuasa Bekol Eretz Mitzrayim, di seluruh negeri Mesir. Berarti pada waktu itu siapa yang berkuasa? Yusuf. Nah, jadi yang tidak tahu siapa? Yadeu ini yang tidak tahu siapa? Saudara atau keturunan Yakub tadi. Keturunan Yakub. Jadi itu contoh penggunaan le sebagai tanda pemilikan, tanda kepemilikan. Nah, sekarang silahkan gunakan waktu untuk mencoba latihan soal di bawahnya. Ya, di bawahnya bisa secara berkelompok, bisa individu, silahkan dikerjakan. Dan hati-hati kalau menjumpai kata atau preposisi le, ya, jangan-jangan itu menandai kepemilikan. Ya, silahkan dikerjakan. Nomor 5 sampai dengan nomor yang ke-21. Ya. Ini sebagai latihan soal untuk melihat penggunaan le dalam cara menentukan kepemilikan. Cermati baik-baik kemunculan le di dalam kalimat-kalimat di bawahnya.